Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Rida? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah malam ini telah hadir bersama-sama kita. Beliau alumni MAN 1 Kota Malang tahun 1999. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di usia muda. Amin. Seorang pengusaha muda yang sukses, juga seorang karyawan. Beliau musisi, juga atlet basket. Beliau adalah Mas Faisal Hari Andika, SPT. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Faisal? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Lama gak ketemu Bu Rida. Gimana ini ceritanya kok tiba-tiba sudah menjadi pengusaha muda yang sukses ini? Mohon diceritakan ke adik-adiknya nanti ya, biar menginspirasi. Juga katanya dulu kan kayak nggak tertarik menjadi karyawan atau kerja kantoran ya. Ini bener. kok tiba-tiba di Sampurna sudah sangat senior kelihatannya. Nanti kan pasti juga ada tips-tipsnya. Ibaratnya bagaimana perjalanan karirnya. Mungkin bisa flashback ke pada saat sekolah di MAN 1. Oh ya. Monggo gimana? Oke, selamat pagi, petang, malam bagi yang lihat kapanpun ya. Semangat pagi aja. Selamat pagi aja yang penting ya. Saya masuk MAN itu 96 ya. Dasarnya saya masuk MAN itu karena saya melihat ada alat musik. Waktu itu. Rumah saya dekat. Ya? Nah, daya tarik utama waktu itu. Rumah saya dekat. Di situ ada alat musik, saya kadang main ke situ kok menarik, akhirnya saya coba masuk. Alhamdulillah kelas 2 itu juga sempat jadi koordinator yang pegang juru kuncinya studio. Dulu juru kuncinya studio ya, sama Pak Husnan waktu itu. Ada gitar rusak Pak minta tolong ininya senarnya putus dan sebagainya. Nah itu saya yang ini langsung teknisinya juga. Ya, alhamdulillah cuman waktu itu ikut festival beberapa kali bareng teman-teman MAN itu, alhamdulillah juga nggak pernah menang waktu itu. Belum. Tapi tetap semangat ya. Tapi tetap semangat ya. Sampai pada akhirnya saya kelas 3 ya. Saya kelas 3 ketemu dengan alumni MAN juga. Namanya Ahmad Sukron, itu lulusan 96. Lulusan 96. Akhirnya ketemu jadi satu band saya namanya Green Master waktu itu. Kita bisa keliling-keliling gara-gara keliling Malang, keliling ya Jawa Timur, Jawa sampai kemana-mana. Jadi alhamdulillah kita bisa muter-muter dengan gara-gara main band. Nah, kalau kita mau jalan-jalan itu kan harus keluar duit. Ya. Kalau jadi musisi itu jalan-jalan yang dibayar. Jadi nggak usah minta sama ayah bunda ya. Nah, sudah. Ya benar. Jadi ketemu dengan Mas Sukron, akhirnya kita bikin suatu band, ada manajemennya, kita ikut festival Lox Labor waktu itu. Ya cukup terkenal waktu itu. Kalau sekarang mungkin udah pada nggak tahu siapa Lox Labor ya, kalau zaman dulu. Masih ingat saya. Ya. Sangat ngetop. Ya, jadi salah satu produser kayak Jamrud, Bumerang, God Bless ya, band-band lama yang itu. Rock ya berarti. Band rock ya. Kita bisa juara favorit waktu itu nasional. Kemudian masuk nasional. Luar biasa. Kemudian kita dapat ada kontraknya juga, kita masuk ke 10 finalis. Jadi ada albumnya. Kalau dicari di YouTube mungkin sekarang masih ada, itu festival 10 finalis ke-9. Nah, itu ada. Jadi di situ nanti ada lagunya Green Master. Nah, itu tips-tipsnya kok langsung masuk 10 besar itu gimana Mas? Tingkat nasional lagi ya? Ya. Latihannya yang pasti yang pasti hobi itu jangan hanya sebatas iseng ya. Total gitu ya. Harus totalitas. Jadi kalau saya dulu itu main musik, main gitar di rumah itu kayak orang kerja. Jadi pulang sekolah itu paling enggak ya ngapunten, mungkin saya enggak terlalu banyak belajar itu ya. Jadi saya lebih banyak belajar main gitar itu. Itu mulai di mana pas sebelumnya sudah usia berapa? Ya mulai SMP kelas 3 saya. Jadi pulang sekolah main gitar sampai malam, sampai pagi sekolah lagi ya, seperti itu.
Sampai akhirnya ya itu tadi, tapi intinya kalau kita mau bisa jadi apa ya, punya prestasi di musik dan apa, yang nomor satu yang paling penting itu sebuah band itu bikin band itu gampang. Ya. Tapi mempertahankan band yang susah. Itu ya. Ya, karena kita punya berapa orang yang punya keinginan masing-masing. Oke, terus bisa solidnya itu. Alhamdulillah kita sampai sekarang masih seperti keluarga sendiri. Walaupun ya sampai sekarang masih ada, kita barusan munculkan single lagi 2019 kemarin. Masih rock ya, genrenya ya? Iya, karena usia sudah bertambah, jadi sudah mulai agak agak pop atau apa istilahnya ya? mulai agak ya ngepop sedikit lah itu ya. Kalau jazz nggak pernah kayaknya. Jazz itu salah satu musik kan yang saya paling suka, tapi paling susah dimainkan. Saya kok paling seneng jazz. Iya, saya memang. Kebetulan juga penggemar musik. Memang jazz gitu. Itu menarik itu. Saya juga vokalis, penyanyi Mas, tapi penyanyi samroh namanya. Alhamdulillah. Saya. Berarti nanti kapan-kapan bisa main sama saya ini. Terus tadi jadi total itu ya Mas ya, totalitas ya. Kalau enggak kan rugi waktu, rugi energi gitu kan, bener. Apa gerudak-geruduk istilahnya. Yang penting syukur ikut itu hanya merugikan. Ya segala sesuatu itu kita harus punya impian ya, punya plan apa sih kita mau nyampe mana sih gitu kan. Itu dari MAN sudah punya impian di bidang musik atau itu sudah ada? Ada. Jadi memang mulai dari MAN itu memang saya selalu kepingin apa ya, dulu mesti ikut festival pelajar, ikut apa, karena harapannya festival itu bukan masalah menang kalah, tapi nomor satu kalau bagi saya itu bagaimana kita ngelatih mental. Ya. Pengalaman ikut lomba ini juga sangat penting. Karena banyak sekali orang itu yang sangat jago main, di kamar jago, di panggung nervous. Ya. Demam panggung itu akhirnya jadi gitaris kamar ya, gitu kan. Tapi kalau kita sering apa ikut, kalau dulu festival itu setiap minggu ada, kalau sekarang kan enggak ya. Kalau sekarang lebih banyak yang kafe-kafe, main reguleran di kafe ya. Seperti itu. Nah, yang penting itu sih nomor satu memang bagaimana kita itu ngelatih mental. Ya jujur aja saya dulu kecil itu kalau ketemu saudara, kalau belum 2 hari saya nggak berani ngobrol. Jadi saya sangat pendiam, introvert juga itu. Itu usia SD apa SMP? Itu SD. Ya. Dan salah satu yang membuat saya, kalau dulu saya isinan, sekarang mungkin ngisi-sini istilah Jawanya gitu ya. Ya. Jadi yang bikin saya seperti ini ya salah satunya di musik. Ya. Berlatih keberanian. Berlatih keberanian. Pertama kali saya main di panggung ya keringat ini muncul. Di MAN itu apa sebelumnya sudah tampil? Saya mulai SMP itu sudah ikutan ya. Cuman ya main-main acara Agustusan kampung dulu kan gitu toh Bu ya. Ya dari Tapi situ. dukungan orang tua ya sangat menentukan loh Mas ya. Alhamdulillah. Memang kebetulan Bapak Ibu itu, Bapak juga dulunya musisi gitu kan. Jadi sangat support. Sangat support. Terus Mas, untuk menjadi anak band tapi kok ya akademiknya juga maju, bisa keterima di UB kan, keren juga ya di peternakan itu. Ya, jadi mungkin ada beberapa persepsi yang kurang pas tentang musik. Ya. Ada orang yang mungkin nggak cocok, jangan main musik, nanti bikin apa-apa ya. Kalau bagi saya musik itu termasuk melatih kita untuk menjadi lebih kreatif. Karena kita bisa apa ya, dalam waktu yang bersamaan itu kita bisa mengatur, menjalankan otak kanan dan kiri, kayak gitaris, keyboardis, semua itu kan tangannya balance gitu ya. Nah, akhirnya imajinasi kita semakin tinggi. Jadi kayaknya apa ya, kayak pelajaran dulu ya, ngapunten, dulu itu saya nggak suka belajar di rumah. Tapi saya cuma dengerin kalau di sekolah. Dan nanti waktu ulangan, waktu apapun itu ya sudah nggak pernah belajar, ya cuman saya kemarin ingetnya begini gitu. Nah itu salah satu yang terbentuk karena kalau kita bermain musik, kemudian kita benar-benar serius di situ, melatih keterampilan kita, melatih fungsi otak kiri dan kanan dengan baik, terus daya ingat kita juga semakin kuat. Ya. Jadi akhirnya ya semua alhamdulillah sampai sekarang itu ada aja yang terus mengalir. Saya mau pingin bikin apa, saya mau bikin apa.
Itu salah satu nilai positifnya musik. Selain yang tadi saya bilang, saya dulu pemalu, sekarang akhirnya saya bisa ngobrol di depan publik. Ya. Tapi benar percaya enggak ya, hari gini masih ada loh orang yang kurang positif terhadap musik. Itu kayaknya bukan musiknya ya, tapi pemusiknya ini yang sikapnya. Mungkin yang dilihat kebetulan yang kurang pas, gitu kan. Karena kan ya semua sektor ya, walaupun sekarang semua pekerjaan pasti ada orang yang kurang pas, ada orang yang dimanapun pasti akan ada. Tidak berarti anak band terus sholatnya molor kan juga enggak seperti itu, enggak ada hubungannya ya. Gitu. Ya alhamdulillah satu band saya itu vokalis saya itu bapaknya punya Pak Yai Pondok di Lumajang. Kemudian drummer saya Mas Sukron itu juga ada panti asuhan. Bapaknya juga Pak Yai juga gitu. Alhamdulillah saya juga maksudnya ya alhamdulillah saya walaupun enggak ini Bapak cuman juga dosen, ya teman-teman selalu ngingetin gitu. Bahkan teman-teman saya banyak sekali yang dari musisi sekarang jadi orang-orang besar gitu kan, itu banyak sekali. Jadi nggak boleh ragu lagi untuk menjadi anak band asalkan tahu tips-tipsnya yang sudah disampaikan Mas Faisal tadi. Kemudian kalau hubungannya dengan basket gimana Mas? Kan juga atlet basket ya? Ya kalau basket itu memang saya beda dengan musik ya. Kalau musik tadi saya sangat serius gitu. Kalau basket itu karena ada tujuan gitu. Kalau dulu pemain basket itu ya lumayan dilirik lah sama teman-teman. Itu kan. Nah, ya cuman untuk sekedar hobi yang nggak saya tekunin. Jadi ketika kuliah juga saya udah nggak, saya lebih fokus ke musiknya daripada ke situ. Saya kok juga sangat mendukung jika para siswa generasi muda ini punya satu bidang di bidang musik, juga di olahraga. Itu gimana menurut jenengan? Memang sangat penting ya, sebaiknya olahraga juga ditekuni. Kalau itu memang jadi biasanya kalau musisi itu suka tidur malam. Kalau diimbangi sama olahraga, karena kan jadi lebih pas gitu kan. Artinya dari sisi bagaimana kita melatih fisik kita, tapi juga kita melatih kemampuan kita di musik. Kalau itu bisa lebih balance akan lebih bagus. Kemudian omong-omong tentang pengusahanya ini bagaimana Mas? Kok tiba-tiba juga menjadi pengusaha sukses ini? Dibagikan juga tips-tipsnya pada adik-adiknya. Kaitannya dari hobi itu tadi. Kalau saya kan semua itu mengalir ya. Jadi setelah saya bekerja di Sampurna tadi 2008, saya keluar dari band. 2018 itu band saya reuni. Reuni yang ke-20 tahun. Nah, kita ke-20 tahun. Jadi kalau sekarang kita 99, sekarang ya sudah cukup lama lah ya, hampir 25 tahun itu. Jadi setelah kita reuni, kemudian karena saya dulu pernah juga ada studio recording gitu ya. Setelah saya reuni itu jadi ingin sama teman-teman, oke kita bikin single lagi, kita bikin recording lagi gitu kan. Nah, awalnya saya beli alat-alat untuk recording gitu kan. Saya nyari di Indonesia kok kalau saya bandingkan dengan harga di luar negeri kok lebih murah di luar negeri. Akhirnya saya nyoba datengin. Nah, karena coba-coba beli yang murah-murah gitu kan. Nggak cocok saya jual, saya tulis dijual rugi gitu. Padahal sebenarnya itu udah untung karena saya belinya dari luar gitu kan. Nah, kok gampang ya sekarang jualan kita lewat online, lewat Facebook, lewat marketplace, lewat apapun kok kayaknya gampang. Nah, akhirnya saya coba memulai dengan toko alat musik. Toko lebih tepatnya ke arah recording. Ya, kalau alat musiknya nggak terlalu gitu. Saya lebih fokus sama gitar aja, tapi untuk recording, mikrofon, apa semua itu ada. Nah, dari situ saya coba cari supplier di Indonesia kok susah. Akhirnya saya datengin dari luar. Berkembang. Akhirnya saya ketemu sama Mas Andri, rumahnya itu di Ororodowo. Kebetulan beliau ini pengrajin bass sama gitar. Pas banget ya. Setelah ketemu beliau, ngobrol-ngobrol, akhirnya sepakat kerjasama itu. Jadi Mas Andri ini cukup terkenal di teman-teman di Malang gitu kan. Di Indonesia dia juga pernah bikin
bikinkan instrumennya untuk artis-artis gitu kan, dia juga pernah. Akhirnya saya bilang, pasar ke luar negeri gimana Mas? Saya belum punya. Oke, kalau gitu tak bantu pasarin ke luar negeri. Nah, alhamdulillah saya coba pertama bisa laku di US gitu kan. Setelah laku di US saya coba endorse beberapa, ya karena saya memang di Sampurna kan di divisinya kan di marketing ya, jadi saya banyak belajar tentang itu. Saya coba pakai ilmunya, saya terapkan di pekerjaan saya pribadi gitu. Alhamdulillah bisa dapetin lumayan gitu kan, lumayan berkembang cukup pesat. Setelah itu mulai bulan ini akhirnya saya sama Mas Andri saya diajari Mas Andri bikin, Mas Andri saya ajari bagaimana memasarkan itu, jadi sama-sama dapat ininya, benefitnya. Sekarang Mas Andri jalan sendiri, saya jalan sendiri. Sudah mandiri semua. Ya, sudah mandiri. Sekarang coba bikin brand sendiri yang baru, ini namanya Circle. Kalau yang kemarin Oding itu memang brandnya Mas Andri. Jadi Oding itu panggilan kecilnya Mas Andri, jadi nama brand. Akhirnya sekarang udah terkenal khususnya di Amerika itu. Terus sekarang saya coba lagi dengan brand saya sendiri. Sambil itu tadi, kalau kita selalu memulai yang baru itu kan jadi nggak stuck. Ya, kita tetap selalu dinamis. Selalu apalagi ya nak bikin apalagi. Apa yang diciptakan, terutama bagaimana cara kita memasarkan produk gitu kan. Banyak orang bisa bikin tapi nggak bisa memasarkan gitu kan. Itu yang sayang, karena yang paling penting itu satu memang kualitas oke, tapi yang paling penting itu bagaimana kita mengemas produk kita itu jadi lebih premium dan kita bisa. Kalau bidangnya bukan di marketing ya Mas ya, tapi dipercaya di kantor sebagai. Saya di Sampurna itu mulai dari salesman, kemudian jadi supervisor, jadi analis. Jadi backgroundnya itu ya SMA-nya di MAN, berarti kan kalau dulu orang MAN itu ngomongnya Mudin gitu ya arahnya. Zaman dulu, sekarang kan sudah jurusan utama. Terus kuliah saya di peternakan itu, tapi di Sampurna malah jadi analis. Padahal harusnya orang-orang ekonomi yang di situ. Jadi sama sekali nggak match sama pendidikan. Ini yang dikatakan tapi ya itu tadi, pokoknya kalau saya sih mikirnya ini apa? Nggak ada orang itu yang nggak bisa sebenarnya, tinggal mau apa enggak. Ya. Yang penting kemauan, yang sungguh-sungguh seperti itu. Yang tadi katanya apa? Totalitas. Dimanapun selalu totalitas. Ya, benar. Berarti para generasi milenial di era metaverse ini sebenarnya harus banyak bersyukur ya. Karena kayak tadi bisa antar negara ini sudah nggak ada batas lagi dalam perdagangan. Jadi sangat perlu disesalkan kalau gampang galau gitu ya remaja sekarang, yang sebenarnya apa-apa sangat mudah. Berjualan di bidang cari ilmu apapun sudah ada. Bahkan saya salut sekarang itu kalau lihat anak-anak muda-muda ya, masih ya usianya di bawah 30 sudah punya warung kopi yang sangat banyak. Kemudian punya jualan online. Kayak dekat rumah saya itu anak kos. Karena dia suka jualan online, manfaatin kan kita banyak sekali sekarang platform e-commerce banyak ya toh. Terus dari sosmed juga banyak ya. Mereka cuma manfaatin itu tuh, saya lihat setiap hari itu kirimannya tuh 1 karung. Luar biasa. Dia cuma jualan kosmetik yang di repacking kayak gitu. Jadi nggak harus kita bikin sendiri sebenarnya. Juga yang namanya reseller itu mungkin ya. Nah, itu juga bisa. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Tanpa modal. Hanya ngeblog. Banyak sekali kata cuma repacking seperti itu. Jadi yang penting pinter-pinter kita harus jeli dalam melihat peluang gitu kan. Terus harus berani mencoba intinya. Berani mencoba. Makanya ada yang bilang orang hebat adalah yang tidak takut gagal, yang seperti itu ya. Untuk gagal siapa takut kan seperti itu. Karena kegagalan awal dari kesuksesan. Dan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kesimpulannya kalau di sosmed ini masih ada remaja yang melihat hal-hal yang negatif itu kok kadang juga sangat memprihatinkan. Sayang sekali ya. Karena kita sampai kewalahan ya untuk ingin mendapatkan ilmu yang sangat
luar biasa itu sampai kurang waktu kayaknya apa. Benar, benar. Nah itu dan remaja Indonesia ternyata masih termasuk tinggi pengguna situs yang pornografi itu, padahal seperti yang disampaikan Mas Faisal tadi. Ya, karena kan kalau kita melihat internet apapun itu ya, ketika kita searching A itu nanti setiap hari tanpa kita searching otomatis itu akan keluar terus. Kalau kita dengan kita coba sesuatu yang positif, maka akan positif terus. Tapi ketika sekali kita negatif, akan negatif terus yang muncul itu. Jadi sebaiknya itu yang memang harus dibatasin gitu. Terutama yang pornografi karena kan melebihi narkoba gitu ya. Sudah sangat berbahaya. Adiksinya itu loh. Nah, jadi kalau tentang dengan ayah bunda, Mas Faisal kayaknya apa kata orang tua gitu. Jadi keridhaan Allah memang, sehingga kayaknya tips-tips suksesnya juga karena sebagai putra yang berbakti kepada orang tua. Amin, insyaallah ya. Ya memang itu ya, memang dari kecil ya bapak ibu juga membiasakan saya begitu gitu kan. Jadi ya sampai tadi yang saya sudah cerita dengan Bu Rida, ketika saya masuk menentukan jurusan pun bukan jurusan yang saya inginkan gitu kan. Cuman saya tanya ke bapak saya almarhum itu, saya kuliah di jurusan apa gitu. Ya udah pilih pertanian atau peternakan itu. Ternyata setelah saya manut di peternakan, satu dapat jodoh. Alhamdulillah. Itu berkat nurut. Yang kedua akhirnya saya bisa lulus. Mungkin kalau saya di teknik mesin saya nggak lulus kan gitu kan, mungkin ya. Karena saya kuliahnya mungkin yang gampang gitu kan, akhirnya saya bisa lulus dan alhamdulillah dari situ saya bisa bekerja kan begitu. Yes, pokoknya nurut saja itu. Intinya kadang itu kita nggak pernah tahu. Kadang apa yang diberikan ke kita oleh Allah itu kadang ya melalui orang tua tadi. Kadang orang tua mengarahkan tanpa kita sadari. Sebagai anak muda seringkali kita itu ada perselisihan ketika ini bukan saya, apalagi anak sekarang itu kadang terjadi ketika kita jangan begini, begini. Nah, kadang anak muda itu kan muncul egonya loh. Kalau anak sekarang nggak kayak orang dulu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat apapun ya, kayak baju, style rambut dulu begini berubah balik lagi kayak dulu. Jadi sebenarnya ya orang dulu dan orang sekarang itu tetap nggak ada yang ini. Intinya manut aja sama orang tua, insya Allah semua jalan ke depan itu akan lebih baik. Kemudian semua anak nanti akan membenarkan cara mendidik orang tua kita dulu. Meskipun pada saat remaja kan masih tadi ada konflik-konflik kecil ya. Bener. Dan nanti ya kita akan meniru karena memang ya kita yang mendidik adalah orang tua kita. Seringkali itu gini, kita ingat ketika anak kita gitu, kayak kita yang sekarang saya udah punya anak kita melakukan hal A itu, iya ya saya dulu juga diingetin begini, nggak mau, ternyata sekarang anak saya begini, saya juga susah gitu kan. Baru sadar itu ketika sudah sekian tahun berikutnya itu. Tapi ya kita kadang berharap alangkah indahnya jika anak-anak itu ya sadarnya sekarang gitu, nggak usah nanti menunggu kalau sudah punya anak. Namanya remaja memang harus masih mencari jati diri seperti itu. Terakhir Mas Faisal mungkin kesan kepada generasi muda. Monggo apa saja ya tips-tipsnya buat adik-adik semuanya gitu ya. Nomor satu tadi kita itu harus patuh sama orang tua. Seperti apapun nggak ada orang tua yang akan menjerumuskan kita, pasti tujuannya adalah untuk kebaikan. Yang kedua harus mengejar mimpi itu setinggi-tingginya. Kalau Pak Karno dulu bilang kan, gantunglah cita-citamu setinggi langit, supaya kalau jatuh itu masih ditumbuhkan bintang, bukan di tanah, di antara bintang-bintangnya tuh. Artinya berarti kita tetap jadi orang ya bintang ya, superstar gitu. Terus kemudian juga sekarang ini informasi sangat mudah kita peroleh. Jadi harus pinter-pinter membentengi diri. Kalau kita selalu melihat yang positif, insya Allah akan selalu dapat
hal-hal yang positif. Dan itu ke depan akan sangat luar biasa. Kita akan bisa merasakan bagaimana power dari teknologi, jangan dihindari itu. Jangan jadi pengguna saja, tapi jadilah pelaku. Ya, kalau kita pinter memanfaatkan dengan jeli, insya Allah semuanya kita akan dapat jalan di situ. Nah, pesan saya itu, tapi jangan lupa juga sebagai umat Muslim juga jangan lupa beribadah, paling enggak sholat 5 waktu dan tawaduk sama orang tua tadi, itu yang paling penting. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Faisal sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Selalu diberi kesehatan. Amin. Keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan makin sukses, putra-putrinya juga putra-putri yang soleh-solehah. Amin. Bahagia, sukses dunia akhirat. Amin. Baiklah sahabat Rida, kita telah berbincang-bincang tentang banyak hal dengan Mas Faisal. Insya Allah semuanya akan membawa manfaat pada kita semuanya. Ingat, anak-anak semua, sahabat Rida, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nanti kalau jatuh masih di antara bintang-bintang. Sebagai remaja Muslim juga harus taat beribadah, minimal sholat 5 waktu dikerjakan dengan baik dan selalu berbakti kepada anak-anak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.